Anda kembali di Breaking News pantauan arus mudik bersama saya Aya Nufus, pemirsa, dan kali ini kita akan memantau bagaimana arus mudik Lebaran 2024. Sudah ada rekan Muhammad Zulhilmi di jalur Gentong, kemudian ada Nata Arman di gerbang tol Cikatama dan Salam Rahmat di Pelabuhan Merak. Kita akan ke Hilmi terlebih dahulu yang ada di jalur Gentong. Hilmi, seperti apa situasi di sana? Seperti di belakang Anda ini masih lancar ya lalu lintasnya? Ayah dan juga pemirsa, memang selepas pelaksanaan sahur dan juga sholat subuh tadi, para pemudik yang berasal dari Jakarta dan juga Bandung ini langsung melanjutkan perjalanan mereka untuk menuju kampung halaman, mulai dari ke sejumlah kota di Jawa Barat, mulai ke Tasikmalaya, Ciamis, hingga ke Provinsi Jawa Tengah. Dan memang kami memantau sejak 2 hingga 3 hari kebelakangan ini, para pemudik yang berasal dari Jakarta dan juga Bandung, baik itu menggunakan mobil maupun motor, ini lebih memilih menggunakan ataupun lebih memilih berangkat pada malam hari, tepatnya usai melaksanakan buka puasa. Dan terlebih ini dipilih oleh para pengguna sepeda motor karena untuk menghindari teriknya panas matahari pada siang hari dan juga untuk menghindari sejumlah titik-titik rawan kemacetan yang ada di sepanjang jalur selatan ini. Dan jika kami melihat data dari Dinas Perhubungan Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, pada Sabtu malam ini tercatat terdapat 50.182 kendaraan yang melintasi kawasan Lingkar Gentong ini. Bahkan lebih dari 24.000 ini merupakan pengendara sepeda motor ataupun roda 2. Dan jumlah ini pun diprediksi akan terus meningkat, mengingat puncak arus mudik ini diprediksi akan terjadi pada Senin 8 April 2024 esok. Dan untuk mengantisipasi kepadatan yang akan terjadi di sepanjang jalur selatan ini, nantinya pihak kepolisian akan memberlakukan rekayasa arus lalu lintas satu arah. Namun ini bersifat situasional, tergantung dengan kondisi di sekitar jalur lintas selatan ini. Kemudian pihak kepolisian juga menyiapkan tim urai atau personil untuk nantinya mengurai jika terjadi kepadatan, terutama di sekitar jalan Lingkar Nagrek. Maksud kami Lingkar Gentong Tasikmalaya, Jawa Barat ini. Dan memang sepanjang kami memantau di kawasan Lingkar Gentong Tasikmalaya, Jawa Barat ini belum terjadi kepadatan yang memang cukup parah, namun hanya beberapa saat saja, karena untuk saat ini pun sejumlah kendaraan baik sepeda motor, mobil pribadi ataupun bus ini masih terus melewati kawasan Lingkar Gentong Tasikmalaya, Jawa Barat ini, terlebih untuk kendaraan-kendaraan besar seperti bus ini yang memang terkadang kesulitan untuk menghadapi medan-medan jalan di sekitar jalan Lingkar Gentong ini, karena memang medan atau kontur jalan di Lingkar Gentong ini cukup berliku dan juga curam. Dan untuk dapat kami sampaikan pula bahwa terdapat beberapa titik-titik kemacetan di sejumlah ataupun di sepanjang jalur selatan ini, mulai dari Pasar Limbangan, Pasar Lewo, hingga Pasar Malangbong, yang mana merupakan titik-titik kemacetan ini biasa terjadi pada pagi hari karena adanya keberadaan pasar tumpah yang kerap kali memakan bahu jalan sehingga mempersempit area jalan untuk kendaraan baik itu mobil dan juga motor. Dan memang selain nantinya rekayasa arus lalu lintas, pihak kepolisian juga menyiapkan 48 pos pengamanan dan juga pos area untuk istirahat bagi para pengemudi jika nantinya mengalami kelelahan ataupun ngantuk. Demikian, Ayah. Baik, terima kasih Hilmi, dan kita akan ke Nata Arman yang saat ini berada di gerbang tol Cikampek Utama. Silakan Nata, seperti apa pada pagi hari ini situasi di sana? Selamat pagi Ayah dan juga pemirsa. Terkait dengan situasi pada hari ini, sudah mulai terjadi volume kendaraan yang meningkat signifikan, namun tadi sempat ada kemacetan atau penumpukan kendaraan dan sekarang sudah kembali lenggang seperti itu, terutama di jalur sebelah sisi kanan saya. Dan dapat kami sampaikan juga berdasarkan data yang kami peroleh dari pihak Jasa Marga, sudah lebih dari 300.000 kendaraan yang melintas menuju ke arah Trans Jawa. Namun untuk data harian yang menuju ke arah Jawa per pukul 6 pagi tadi, sekitar 3.000 lebih kendaraan yang sudah menuju ke
kawasan Trans Jawa, dan angka ini pun akan terus bertambah seiring berjalannya waktu. Kemudian untuk mengatasi itu semua, pihak polisi memperlakukan rekayasa arus lalu lintas yang terdiri dari 3 poin. Yang pertama ganjil genap, kemudian kontraflow yang sudah dibuka mulai dari kilometer 36 tol Jakarta Cikampek sampai dengan kilometer 70. Kemudian dilanjutkan sistem one way atau satu arah yang dimulai dari kilometer 72 sampai dengan gerbang tol Kali Kangkung kilometer 414. Kemudian pihak Jasa Marga juga melalui akun resminya menginformasikan bahwa mudik dan juga arus balik melalui 4 gerbang tol utama. Yang pertama adalah gerbang tol Cikampek Utama, kemudian kedua gerbang tol Kalihurip Utama, yang ketiga gerbang tol Ciawi, dan terakhir adalah gerbang tol Cikupa. Kemudian untuk penerapan sistem ganjil genap yang diberlakukan sejak tanggal 5 April 2024 yang lalu, sampai dengan saat ini masih terus diberlakukan, namun juga banyak sekali masyarakat atau kendaraan yang melintas tidak dengan sesuai tanggal yang diberlakukan. Namun pihak polisian juga akan memberikan sanksi penilangan dengan denda maksimal sebesar Rp500.000 melalui sistem tilang elektronik atau ETLE. Kemudian kami juga tidak ada hentinya untuk mengingatkan pada seluruh masyarakat untuk mempersiapkan kendaraan Anda seperti pengecekan mesin, kemudian ban, pengereman guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Selain itu juga bagi masyarakat yang sudah mulai kelelahan dalam mengemudi, ini bisa menepikan kendaraan terlebih dahulu di rest area yang sudah disediakan. Namun dengan batasan waktu selama 30 menit karena dikhawatirkan akan adanya penumpukan kendaraan di rest area sehingga mengantisipasi adanya masyarakat atau pemudik yang beristirahat di bahu jalan. Demikian saya kembalikan pada Anda di studio, Ayah. Baik, sekarang kita ke Salam Rahmat. Salam, jika di Pelabuhan Merak ini sempat terjadi kepadatan, seperti apa situasi pada pagi hari ini di sana? Ya, baik, selamat pagi Ayah dan juga pemirsa. Untuk situasi terkini arus lalu lintas di kawasan jalur utama menuju ke Pelabuhan Merak, saat ini situasinya sudah kembali normal setelah tadi dari pihak aparat kepolisian ini memberlakukan skema rekayasa lalu lintas dengan melakukan buka tutup jalur begitu untuk mengurai kemacetan yang ada di jalur utama menuju ke Pelabuhan Merak ini. Tentu berbeda situasinya kalau tadi Ayah dan juga pemirsa memantau begitu kurang lebih 1 jam yang lalu. Situasinya saat tadi ini memang terpantau sangat padat sekali. Bahkan kemacetannya kalau tadi kami bisa melihat antara hingga 6 hingga 7 km kemacetan yang ada, bahkan hampir menyentuh hingga di titik pintu exit tol di Pelabuhan Merak ini. Di mana dapat kami informasikan juga kepada Anda, Ayah dan juga pemirsa, kalau lihat di layar kaca begitu, di mana untuk arus lalu lintas dari arah Pelabuhan Merak menuju ke arah Jakarta ataupun juga ke arah Cilegon, ini tadi juga diberlakukan penutupan jalur ke arah bawah yang menuju ke arah Cilegon ini diberlakukan penutupan jalur, dan langsung arus lalu lintas kendaraan yang melintas ini diwajibkan untuk menuju ke arah atas. Namun baru saja dari pihak aparat kepolisian ini sudah membuka jalur yang menuju ke arah bawah, yang artinya untuk arus lalu lintas saat ini sudah kembali berangsur normal begitu. Berbeda situasinya memang kalau kita lihat pada pagi hari tadi ya Ayah dan juga pemirsa, kemacetan di sini memang terbilang cukup panjang sekali karena mengingat untuk hari ini dan juga kemarin ini merupakan puncak arus mudik Lebaran 2024 yang terjadi di Pelabuhan Merak, Banten. Dan kalau kita perhatikan secara saksama juga bahwa masyarakat yang melakukan perjalanan mudiknya ini mayoritas masih didominasi oleh kendaraan plat B asal Jakarta maupun juga kawasan sekitarnya untuk melakukan perjalanan mudik ke melalui Selat itu ke Pelabuhan Bakauheni Lampung, baik itu yang favorit oleh masyarakat atau juga pemudik yakni di Kota Padang, Palembang, dan juga Lampung. Dapat kami informasikan juga Ayah dan juga pemirsa bahwasanya dari pihak ASDP ini pun sendiri juga menghimbau kepada para pemudik agar datang sesuai hari yang tertera di tanggal pemesanan tiket itu tersebut. Karena jika masyarakat ini berangkat dari H-1 tentunya akan menimbulkan kemacetan atau juga antrian kendaraan yang cukup panjang di kawasan Pelabuhan Merak, Banten ini. Ayah. Baik, terima kasih informasinya. Salam Rahmat dari Pelabuhan Merak, dan juga tadi sebelumnya sudah ada Nata Arman dari GT Cikampek Utama, kemudian juga ada Hilmi dari jalur Gentong. Rekan-rekan, terima kasih atas informasinya. Selamat bertugas kembali dan jaga kesehatan.